Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat, Bapak Guklas Yahaan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Izinkan saya, Celestina Aurila Putri Hapsari, akan mempresentasikan tugas individu pada pertemuan 10 kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi perkuliahan di pertemuan sebelumnya mengenai Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Syariah, dan BPR. Izin saya share screen. Baik, izin saya mulai. Yang pertama mengenai Bank Indonesia. Jadi pengertiannya adalah Bank Sentral Indonesia yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Selanjutnya, awalnya itu bernama The Javaasche Bank. Kemudian menjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang BI terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, tidak dirumuskan secara tegas, tetapi hanya disebutkan secara umum, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan tugas pokok Bank Indonesia dalam undang-undang ini adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup. Untuk materi yang kedua mengenai bank umum, pengertiannya itu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi bank di atas itu memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian, dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik, tetapi juga kegiatannya itu harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, lapangan usaha bank umum itu
Sebagai berikut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Selanjutnya, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, ataupun dengan wesel unjuk, cek, atau dengan sarana lain. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek, membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, melakukan kegiatan lain, misalnya kegiatan dalam valuta asing. Selanjutnya, kegiatan lain yang dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa menggunakan sistem bunga. Lembaga jasa keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu perkembangannya adalah hadirnya lembaga keuangan syariah yang menawarkan sistem keuangan sesuai prinsip syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui bank berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur perbankan syariah. Karakteristiknya sendiri, bank syariah itu adalah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak menggunakan sistem bunga atau riba, menggunakan sistem bagi hasil, mengutamakan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universalitas. Lalu, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Selanjutnya, syarat transaksi syariah. Transaksi harus bebas riba, tidak mengandung penipuan atau garar, tidak mengandung unsur judi atau maisir, tidak mengandung barang atau kegiatan yang haram, tidak merugikan salah satu pihak. Fungsi bank syariah. Bank syariah memiliki dua fungsi utama. Tamwil, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan komersial. Ma'al, yaitu mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan. Lalu perbedaannya antara bank syariah dan bank konvensional itu terkait prinsip dan sistem yang digunakan. Untuk bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil dan margin sesuai prinsip syariah. Untuk yang bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar memperoleh keuntungan. Lalu yang terakhir mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Pengertiannya sebagai berikut. Adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Kepemilikan BPR dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah atau gabungan, di antaranya perubahan kepemilikan, merger, konsolidasi, dan akuisisi harus mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, peran dan fungsi BPR. BPR memiliki peran penting dalam
memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil, membantu pelaku UMKM agar tidak bergantung pada rentenir, menghimpun dana masyarakat, mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah. Nah, kegiatan usaha utama dari BPR meliputi menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan kredit kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, menempatkan dana pada SBI, deposito, atau tabungan di bank lain. Produk BPR. Produk utama BPR antara lain kredit umum, kredit mikro untuk UMKM, kredit pegawai, kredit pensiunan, tabungan, dan deposito. Selanjutnya, jenis-jenis kredit PPR. Kredit dapat dibedakan berdasarkan tujuan. Kredit produktif dan kredit konsumtif, jangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang, dari cara pencairannya sekaligus atau bertahap, melalui pelunasan dengan angsuran ataupun sekaligus, jaminannya dengan jaminan atau tanpa jaminan. Baik, demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada yang dikonsultasikan, monggo Bapak. Jika memang tidak ada, saya izin tutup kesempatan pada pertemuan ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.